Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di video pembelajaran matematika. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat diagram Venn. Simak dan perhatikan video berikut ini. Jangan lupa like and subscribe, karena like and subscribe adalah gratis. Dan jangan lupa ditulis di buku catatan, karena buku catatan itu, tulisan itu sangat penting untuk kedepannya. Nah, anak perhatikan ini. Kita materinya membuat diagram Venn. Diagram Venn itu bentuknya seperti ini. Jadi bentuk persegi ya. Di pojok kiri ada S yang disebut namanya semesta. Nah, himpunan semestanya yaitu terdiri dari angka 1 sampai 10 ya. P-nya 0 sampai 5, Q-nya 5, 6, 7. Disuruh bikin diagram Venn. Kamu lihat P dan Q dulu. Ada gak ya angka yang sama? Kalau ada, kamu tandai. Angka yang sama adalah angka 5. Ya. Kalau artinya ada yang sama angkanya, maka lingkarannya itu himpunannya tidak saling lepas. Kenapa tidak saling lepas? Karena ada angka yang sama, sehingga bisa ditulis juga begini, bahwa P irisan Q itu gitu ya, yang sama ada, yaitu angka 5. Maka dia himpunannya tidak saling lepas dia, karena ada angka yang sama, tidak saling lepas. Kalau tidak saling lepas, maka lingkarannya nanti ya, dia saling mengikat lingkarannya. Ini saya beri nama himpunan P ya, dan ini himpunan Q. Himpunan Q. Yang sama itu adalah angka 5 antara himpunan P dan Q. Berarti 5 itu dikatakan anggota himpunan P dan 5 juga anggota himpunan Q. Sehingga ada di sini saling mengikat ya. 5 ada di P, ada di anggota himpunan P, 5 juga ada di anggota himpunan Q. Yang gak sama Q 6 dan 7, maka dia di sebelah sini tulisannya ya. Jadi anggota Q 6 dan 7 karena nggak ada yang sama dengan himpunan P, maka di luar ikatan ini, seperti itu. Lalu ini yang gak sama apa? 0, 1, 2, 3, 4 ya, di sini ya. 0, 1, 2, 3, 4. Semesta itu dari 1 sampai 10. Dia berada di dalam persegi ini, semesta itu. Ada di dalam persegi ini, semesta itu ya. Ada di dalam. Lihat saja. 1 sudah ada di dalam kan. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 juga sudah ada di dalam. Yang belum ada di dalam lingkaran, yang belum ada di dalam persegi ini adalah apa? 8 ya. 8, 9, 10 belum ada. Sehingga 8, 9, 10 karena bukan himpunan P dan juga bukan himpunan Q ya, maka dia ada di luar lingkaran gitu ya. Karena himpunan semestanya sudah ada dari 0 sampai 7, karena 8, 9, 10 bukan himpunan P maupun bukan himpunan Q, maka 8, 9, 10 ada di luar lingkaran. Yang sama angka 5 yaitu mengikat di tengah. Yang tidak sama 6, 7 dia hanya himpunan Q saja. Ini yang nggak sama 0, 1, 2, 3, 4 berada di himpunan P saja, 0, 1, 2, 3, 4. Sedangkan 8, 9, 10 bukan himpunan P, bukan himpunan Q, maka dia berada di luar lingkaran. Nah, inilah disebut namanya diagram Venn tidak saling lepas, atau dengan kata lain diagram Venn saling mengikat. Saling mengikat ya. Bahkan dia ada irisan nih, P irisan Q sama dengan 5. Maksudnya di sini N ini adalah singkatan ya. Maksudnya bukan N, lambangnya seperti ini gitu, mirip kayak N gitu, lambangnya gitu. Ini artinya irisan ini. Ini irisan, beriris lingkarannya, berpotongan lingkaran. Untuk contoh nomor 1 ya nak. Sekarang kita coba ke contoh nomor 2. Contoh nomor 2, buatlah diagram Venn himpunan-himpunan berikut. S semestanya 1 sampai 10 juga.
A-nya masih dalam bentuk kalimat pernyataan ya. Masih dalam bentuk pernyataan kalimat ya. Bilangan prima kurang dari 10. Sehingga kamu harus tahu anggotanya. Anggota si A. Bilangan prima itu kan dimulai dari 2 ya. Bilangan prima itu kan yang terdiri dari 2 faktor saja ya. Yang kurang dari 10 berarti 2, 3, 5, 7 ya. 9 nggak ikut karena 9 itu lebih dari 2 faktor. 1 kali 9, 3 kali 3 ya. Sehingga ada 3 faktor tuh, 1, 3, dan 9. Kalau ini 2, 3, 5, 7 termasuk bilangan prima. Terus yang K-nya bilangan asli antara 1 dan 7. Satunya nggak ikut, kan antara ya. Berarti antara 1 dan 7 berarti angka berapa? Angka 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. 2, 3, 4, 5, dan 6. Begitu ya. Setelah sudah tahu anggotanya, himpunannya, baru kita bisa bikin diagram pennya. Ya, ini S sebelah kiri. Ya, kita cari dulu angka yang sama dulu ya. A irisan K yang sama. Angka berapa? 2, 3, 5. 2, 3, 5. Sehingga angka 2, 3, 5 ini berada di dalam K ya. Maka himpunannya dia begini jadinya. Yang sama 2, 3, 5. 2, 3, 5. 7 hanya ini himpunan A, ini himpunan K ya. Ini himpunan A dan ini himpunan K. 7 dia hanya himpunan A saja. 7 hanya himpunan A saja. Kalau 2, 3, 5 ada yang sama. Nah, yang 2, 3, 5 ada yang sama ya. 4 dan 6 hanya himpunan K saja. 4 dan 6 hanya himpunan K saja. Nah, semestanya lihat dari 1 sampai 10. 1 udah ada belum dalam lingkaran? Nggak ada kan? 1 nggak ada. 2 udah ada. 3 udah ada. 4 udah ada. 5 udah ada. 6 udah ada. 7 udah ada. Mati 8, 9, 10 yang di luar lingkaran. Karena 1, 8, 9, 10 bukan anggota himpunan A, bukan juga anggota himpunan K. Ya, nanti bisa dibolak-balik loh pertanyaannya. Nanti dalam bentuk gambar ini angka-angkanya nggak ada. Ditanya, himpunan A apa saja? Ya ini himpunan A itu 2, 3, 5, 7. Karena 2, 3, 5 bisa dikatakan himpunan A, bisa juga dikatakan himpunan K. Himpunan K apa saja? Dibalik. Berarti 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Kenapa? Karena 2, 3, 5 bisa himpunan A, bisa himpunan K. Kalau kamu bilang himpunan A cuma 7, salah kamu. Himpunan A terdiri dari 2, 3, 5, 7. Himpunan K terdiri dari himpunan apa saja? 2, 3, 4, 5, 6. Yang bukan himpunan A dan himpunan K apa saja? 1, 8, 9, 10. Gitu ya. Kalau semesta himpunannya semuanya berarti yang dalam lingkaran. 1, baik yang dalam lingkaran maupun luar lingkaran, yang semesta. Jadi bisa dibolak-balik ini pertanyaannya ya. Semestanya dari 1 sampai 10. Kalau yang bukan himpunan A dan bukan himpunan K, 1, 8, 9, 10. Yang himpunan A 2, 3, 5, 7. Yang himpunan K 2, 3, 4, 5, 6. Ya, yang sama saja 2, 3, 5. Gitu ya. Itu contoh 2. Sekarang kita masuk ke nomor 3. Buatlah diagram pen dari himpunan-himpunan berikut. Buatlah. S-nya dari 1 sampai 10 ya. E-nya 1, 3, 5, F-nya 6, 8. Nah, ini ada gak irisannya yang sama antara E dan F? Kita cek nggak ada yang sama. Kalau nggak ada berarti himpunan kosong. Ya, himpunan kosong. Karena nggak ada yang sama, sehingga diagram pennya dia begini. Ya, diagram pennya dia begini. Karena nggak ada yang sama. Dia terlepas, nggak saling mengikat, nggak saling memotong, nggak saling mengiris ya. Terlepas dia. Terlepas karena nggak ada yang sama antara himpunan E dan F. Nggak ada yang sama. E-nya adalah 1, 3, 5. F-nya adalah 6, 8. Ya. Yang belum ada semestanya seluruhnya ya. Yang belum ada di lingkaran. Yang belum ada di lingkaran angka berapa? Angka 1 sudah ada, angka 2 nggak ada ya. 3,
ada, 4 nggak ada. Lihat dari sini ya. 5, 6, 7 nggak ada ya, 8, 9 dan 10. Itu ya. Nah, ini namanya diagram Venn saling lepas. Kenapa dikatakan saling lepas? Karena tidak ada yang sama ya. Makanya irisannya adalah kosong. Nggak ada himpunan kosong karena nggak ada yang sama. Makanya saling lepas lingkarannya. Tapi nanti ada himpunan yang begini loh. Ya, nomor 4 saya Bapak tambahin. Ada himpunan misalkan S, itu himpunannya begini. Misalkan 1 sampai 8 lah ya. 5, 6, 7, 8. Misalkan himpunan A-nya 1 sampai 5. Himpunan B-nya 2, 3, 5. Nah, maka diagram Venn-nya nanti ya, ini merupakan B-nya, lihat B-nya ini 2, 3, 5 ada di dalam A ya. 2, 3, 5 ada di dalam A. Sehingga B ini namanya B-nya himpunan bagian. Sebutnya gitu. B-nya himpunan bagian dari A. Ya, ini dibacanya himpunan bagian ini. Himpunan bagian. Kalau irisan tadi kan ada yang sama, hanya ada beberapa saja yang sama ya. Yang lainnya ada juga yang tidak sama, kan gitu. Itu namanya irisan. Kalau ini karena nggak ada yang sama namanya himpunan kosong, nggak ada irisannya. Nah, kalau ini sama semua nih, 2, 3, 5 berada di dalam A. 2, 3, 5 berada di dalam A. Artinya himpunan B merupakan himpunan bagian dari A. Artinya himpunan B berada di dalam himpunan A. Nanti gambar lingkarannya ini begini. Ya, bentuknya seperti ini. B-nya yaitu 2, 3, 5. Nanti A-nya, jadi dia B-nya ada di dalam A ini. Ya, 2, 3, 5-nya sudah ada ya. Tinggal 1 sama 4 tuh. Ya, jadi himpunan B-nya 2, 3, 5. Himpunan A-nya 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya himpunan A-nya ya. Kalau yang nggak sama dengan B, apa? Angka berapa? Angka himpunan 1 dan 4 yang nggak sama dengan B, gitu ya. Nah, ini dikatakan himpunan bagian ya, diagram lingkaran himpunan bagian. Gitu ya, Nak. Sekarang kita ke materi berikutnya. Sekarang pengertian himpunan bagian. Himpunan A merupakan himpunan bagian dari B. Jadi A merupakan himpunan bagian dari B. Bila setiap anggota A menjadi anggota B, artinya ada anggota A sama semuanya menjadi anggota B. Ditulis dengan begini seperti ini. Anggota A masuk semua ke dalam himpunan B, gitu ya. Contoh misalkan ya, contoh ya, diketahui ya. Saya hapus karena papan tulisnya tidak muat ya. Ada himpunan A 1 sampai 8 ya. Himpunan A-nya 1 sampai 8. Himpunan B masih dalam kalimat, kamu harus daftar dulu anggotanya. Karena masih dalam kalimat, kamu daftar dulu anggotanya. Anggota A yang ganjil, berarti ngambil dari A yang ganjil. Berarti 1, 3, 5, 7. Yang C, anggota A berarti ngambil dari A ya. Yang lebih dari 3. Lebih dari 3 berarti 4, 5, 6, 7, 8. Gitu ya. Sehingga hubungannya adalah ya, B, karena semua anggota B masuk ke dalam A, maka dikatakan B merupakan himpunan bagian dari A. Yang C, karena himpunan C masuk semua ke dalam A, ya, maka himpunan C merupakan himpunan bagian dari A. Jadi hubungannya seperti ini. Tetapi bagaimana, Pak, kalau saya balik A himpunan bagian dari B? Awas, ini bukan berarti sama loh, berbeda ya. Kalau begini bacanya, semua anggota A masuk ke dalam B. Apakah benar semua anggota A masuk ke dalam himpunan B? Kan enggak. Ya, ada angka 2 yang nggak bisa masuk ke B. Ada angka 4 yang nggak bisa masuk ke B. Ya, ada angka 6 yang nggak bisa masuk ke B. Sehingga kalau penulisan begini salah. Salah ya. Yang benar seperti ini. Bukan berarti ini bolak-balik sama. Enggak, beda pengertiannya ya. Kalau B, himpunan bagian dari A, maksudnya semua anggota B masuk ke dalam A. Lihat tuh, semua anggota B. 1 masuk ke dalam A. 3 masuk ke dalam A.
5 masuk ke dalam A, 7 masuk ke dalam A, gitu ya. Sama, ini juga nggak boleh dibalik. A merupakan himpunan bagian dari C. Salah ini. Ya, salah ini. Ini nggak boleh ini, ya. Yang benar begini penulisannya. Seperti itu ya. Sekarang kita ke contoh berikutnya. Jawab dulu ya. Yang H himpunannya berapa? A, I, U, E, O. Sehingga banyaknya anggota himpunan ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Maka kita bikin segitiga Pascal. Segitiga Pascal tuh begini. 1, 1. Segitiga kan? Ya. Setelah itu tambahkan 1 tambah 1, 2. Ditutup dengan 1, 1. Selalu begitu. Ya. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3. Ditutup lagi 1, 1. 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. Tutup lagi 1, 1. Gitu ya. Itu 1 tambah 4, 5. 4 tambah 6, 10. 6 tambah 4, 10. 4 tambah 1, 5. Tutup lagi 1, 1. Kita hitung sampai 5 ya. Kita hitung dari sini. Dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti berhenti sampai sini ya. Karena dia banyaknya anggotanya 5, maka berhenti sampai sini. Maka di sini juga sama. Ini 0, 1, 2, ini 3, ini 4. Nah, ini 5. Jadi pertanyaannya, kalau dihitung banyaknya himpunan bagian yang hanya 2 anggota saja, berarti yang ini kita lihat 2 anggota saja. Ya, 2 anggota saja yang ini jawabannya. Kan 2 anggota saja. Berarti adalah 10 jawaban yang A. Ada 10 jawaban yang A-nya, ya. Oh, maaf, ini nggak dipakai ya. Ini nggak dipakai angka 1 ini. Gitu ya. Terus yang banyaknya himpunan 3 anggota, berarti 3 anggota dari sini. Ya, yang 3 anggota ada berapa? 10 juga jawabannya. Gitu ya. Jadi segitiga Pascal penting. Bikin cara membuat segitiga Pascal penting ya. Harus bisa itu. Terus kita ke contoh selanjutnya. Materi terakhir sekarang. Himpunan A sebagai himpunan bagian dari A. Setiap himpunan adalah himpunan bagian dari himpunan itu sendiri. Jadi untuk sembarang himpunan A selalu berlaku A himpunan bagian dari A. Ini maksudnya apa? Ketika ada 2 buah himpunan yang sama, semuanya sama ya. Sama loh. Bukan hanya banyaknya anggotanya sama ya. Banyaknya anggotanya sama. Anggotanya pun juga sama ya. Maka dia merupakan himpunan bagian dari itu sendiri. Ya, maksudnya begitu. Sekarang ada contoh nih, kita lihat nih. Saya hapus papan tulisnya. Rakit. Himpunan Q tikar. Sehingga banyaknya himpunan P 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ya, sama-sama ada 5. Anggotanya sama tuh. R, A, K, I, T. Karena sama, maka pertanyaannya yang A, apakah P merupakan himpunan bagian dari Q? Jawabannya iya. Ya. Yang B pertanyaannya, apakah Q merupakan himpunan bagian dari P? Jawabannya iya. Kenapa P merupakan himpunan bagian dari Q? Iya, karena P ini sama dengan Q, ya. Apakah Q sama dengan P? Apakah Q himpunan bagian dari P? Iya, karena Q sama dengan P, sama. Oleh karena itu, kita bisa menarik kesimpulan. Ya, kita bisa menarik kesimpulan. Kesimpulannya apa? Karena P merupakan himpunan bagian dari Q dan Q merupakan himpunan bagian dari P, maka dikatakan P sama dengan Q. Maka P sama dengan Q. Karena sama semua. Ya. Begitu.
jawabannya, caranya. Demikianlah video pembelajaran berikut. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.